Di sudut kamar yang remang, Tania kembali menangis. Bayangan masa lalu menghantuinya selama setahun terakhir. Mengapa wanita berusia 29 tahun ini terus dihantui ketakutan, padahal Fadli, suaminya, selalu menjaganya dengan cinta? Apa rahasia yang membuatnya begitu rapuh? Pagi itu, mentari menelusup lembut melalui celah tirai, membelai wajah Tania yang masih terlelap dalam pelukan hangat Fadli. Aroma kopi yang baru diseduh mulai menguar dari dapur, bercampur dengan wangi sabun mandi Fadli yang baru saja selesai. Bersiap, Tania menggeliat pelan, merasakan dekapan erat suaminya yang tak pernah lekang. Ini adalah rutinitas pagi mereka, sebuah simfoni kecil kebahagiaan yang telah mereka bangun selama 1 tahun terakhir. Fadli, dengan senyum menawan dan mata penuh cinta, selalu memastikan Tania terbangun dengan damai, tanpa tergesa-gesa. Ia akan mengecup kening Tania, membisikkan kata-kata manis yang selalu berhasil meluluhkan hati istrinya. "Selamat pagi sayang," bisik Fadli. Suaranya serak namun lembut, mengalirkan kehangatan yang menenangkan. Tania membuka mata perlahan, iris coklatnya bertemu dengan tatapan teduh Fadli. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya, membalas sapaan suaminya. Bagi siapapun yang melihat, mereka adalah pasangan sempurna, diselimuti aura cinta yang begitu kuat dan tulus. Fadli adalah definisi seorang suami idaman, penuh perhatian, sabar, dan selalu menempatkan Tania di atas segalanya. Ia akan melakukan apapun untuk melihat senyum di wajah Tania, bahkan jika itu berarti mengorbankan keinginannya sendiri. Rumah mereka adalah sebuah oase dipenuhi tawa, percakapan ringan, dan sentuhan-sentuhan kasih sayang yang tak pernah putus. Namun, di balik fasad kebahagiaan yang begitu nyata, ada bayangan yang selalu mengintai. Sebuah ketakutan tak kasat mata yang terus-menerus menghantui Tania. Ketakutan itu seringkali muncul tanpa peringatan, menyergapnya di tengah tawa, di sela-sela percakapan, bahkan di tengah malam yang sunyi. Seperti pagi ini, saat Fadli pergi ke kamar mandi untuk bersiap, senyum di wajah Tania perlahan memudar. Matanya menerawang, menatap kosong ke arah jendela, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Sebuah gelombang kecemasan tiba-tiba menyapu dirinya, membuat napasnya tercekat, jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul dadanya seperti genderang perang. Tania bangkit dari tempat tidur. Langkahnya gontai menuju sudut kamar yang paling tersembunyi, di balik lemari pakaian. "Besser." Di sana, ia meringkuk, memeluk lututnya erat-erat, mencoba meredam getaran di tubuhnya. Air mata mulai mengalir, membasahi pipinya yang pucat. Bukan tangisan histeris, melainkan isakan pelan, tertahan, seolah ia takut suaranya akan terdengar oleh Fadli. Pikirannya dipenuhi fragmen-fragmen ingatan yang kabur, namun begitu menyakitkan. Ada wajah-wajah yang tak jelas, suara-suara samar, dan perasaan kehilangan yang begitu mendalam. Setiap kali ingatan itu muncul, ia merasa seperti terperangkap dalam labirin tanpa jalan keluar, diselimuti kegelapan yang pekat. Fadli keluar dari kamar mandi, bersenandung pelan. Ia melihat Tania tidak ada di tempat tidur. "Sayang, kamu di mana?" panggilnya lembut. Tidak ada jawaban. Kerutan khawatir muncul di dahinya. Ia berjalan menuju sudut kamar dan menemukan Tania meringkuk. Bahunya bergetar, hatinya mencelos. Ini bukan kali pertama ia menemukan Tania dalam kondisi seperti ini. Selama 1 tahun terakhir, momen-momen seperti ini semakin sering terjadi. Tania akan tiba-tiba murung, menarik diri, dan menangis tanpa sebab yang jelas. Setiap kali Fadli bertanya, Tania hanya akan menggelengkan kepala, mengatakan, "Ia baik-baik saja," atau mengalihkan pembicaraan. Fadli berlutut di samping Tania, tangannya perlahan mengusap punggung istrinya. "Ada apa sayang? Cerita padaku," bujuknya. Suaranya penuh kepedihan. "Ea ingin tahu." Ia ingin membantu, tetapi Tania selalu menutup diri rapat-rapat. Ia merasa tak berdaya melihat wanita yang sangat dicintainya menderita dalam diam.
Tania menggelengkan kepala. Air matanya semakin deras. Ia tidak bisa menceritakan apapun. Ketakutan itu terlalu besar, terlalu nyata. Seolah jika ia mengucapkannya, maka semua yang ia takuti akan menjadi kenyataan. Ia takut Fadli akan meninggalkannya. Seperti yang lain, ketakutan itu adalah penjara yang tak terlihat, mengurungnya dalam kesendirian yang pahit. Fadli memeluk Tania erat, mendekapnya dalam kehangatan tubuhnya, berharap kehangatan itu bisa mengusir bayangan yang menghantui istrinya. Ia tahu ada sesuatu yang sangat besar yang disembunyikan Tania, dan ia bertekad untuk mencari tahu apapun risikonya. Beberapa minggu berlalu sejak pagi itu, dan ketakutan Tania tidak mereda. Justru, ia mulai merasakan manifestasi fisik dari kecemasannya. Hal-hal kecil mulai terasa berbeda. Suatu sore, saat Fadli meminta Tania untuk mengambilkan kunci mobil, Maya, dapper, Tania, berdiri terpaku. Ia menatap meja itu. Otaknya berusaha keras mengingat di mana ia meletakkan kunci tersebut. Padahal, ia sendiri yang meletakkannya di sana beberapa menit yang lalu. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. "Kunci mobil?" tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. Fadli menoleh, tersenyum. "Iya sayang, di meja dapur kan?" Tania mengangguk kaku, berpura-pura mencari. Padahal, ia benar-benar tidak ingat. Fadli menemukannya dengan mudah. Terselip di bawah tumpukan majalah. "Oh, iya, aku lupa," kata Tania, mencoba terdengar santai, namun hatinya mencelos. Momen-momen seperti itu semakin sering terjadi. Suatu kali, ia lupa resep masakan favorit Fadli, yang sudah ia hafal di luar kepala selama bertahun-tahun. Ia harus membuka buku resep, padahal biasanya ia bisa memasaknya tanpa melihat. Di lain waktu, ia kesulitan mengingat nama seorang teman lama yang baru saja ia temui. Ia merasa otaknya seperti spons yang perlahan-lahan mengering, kehilangan kemampuan untuk menyerap dan menyimpan informasi. Frustrasi mulai menggerogoti dirinya. Ia merasa bodoh, tidak berguna, dan yang paling menakutkan, ia merasa kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Tania mencoba menyembunyikan semua ini dari Fadli. Ia takut akan tatapan kasihan, takut akan pertanyaan yang tak bisa ia jawab, dan yang paling utama, takut akan penolakan. Ia mengamati Fadli dengan cermat, mencari tanda-tanda perubahan dalam sikap suaminya. Setiap kali ia melakukan kesalahan kecil, ia akan segera mengalihkan perhatian, membuat lelucon, atau berpura-pura itu hanya kelelahan. Fadli, dengan segala kepekaannya, memang menyadari ada yang tidak beres. Ia melihat Tania sering melamun, terkadang matanya kosong, dan ia sering mengulang pertanyaan yang sama. Namun, setiap kali ia mencoba bertanya lebih jauh, Tania selalu menghindar. "Kamu baik-baik saja sayang? Akhir-akhir ini kamu terlihat sering melamun," tanya Fadli suatu malam, saat mereka sedang bersantai di ruang keluarga. Tania tersentak dari lamunannya. "Oh, aku baik-baik saja kok, mungkin hanya sedikit lelah karena pekerjaan," jawabnya cepat, berusaha terdengar meyakinkan. Fadli menatapnya lekat, seolah mencoba membaca isi pikirannya. Ia tahu Tania berbohong, tetapi ia tidak ingin memaksanya. Ia percaya, suatu hari nanti Tania akan terbuka padanya. Namun, di dalam hatinya, kekhawatiran itu semakin membesar. Ia merasa ada dinding tak terlihat yang dibangun Tania di antara mereka, dan ia tidak tahu bagaimana cara meruntuhkannya. Pergulatan batin Tania semakin intens. Ia seringkali terbangun di tengah malam, napasnya tersengal, setelah mimpi buruk yang kabur namun menakutkan. Ia akan meraba-raba sisi tempat tidurnya, mencari keberadaan Fadli, dan baru merasa lega setelah merasakan kehangatan tubuh suaminya. Ia mulai membuat catatan kecil di ponselnya. Daftar tugas harian, nama-nama penting, bahkan tengkel-tengkel penting. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kelelahan, stres, atau mungkin efek samping dari obat-obatan yang pernah ia konsumsi. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu
ada sesuatu yang lebih serius sedang terjadi. Suatu pagi, saat ia sedang menyiapkan sarapan, ia menatap pantulan dirinya di cermin dapur. Wajahnya terlihat lelah, matanya sedikit cekung. Ia mencoba tersenyum, tetapi senyum itu terasa hampa. Ia merindukan dirinya yang dulu, Tania yang cerdas, cekatan, dan penuh percaya diri. Tania yang mampu mengingat setiap detail operasi yang ia lakukan, setiap nama pasien, setiap diagnosis. Kini, ia merasa seperti bayangan dari dirinya sendiri, perlahan-lahan memudar, seolah ditarik ke dalam jurang kegelapan yang tak berujung. Ia tahu, ia tidak bisa terus-menerus menyembunyikan ini. Cepat atau lambat, Fadli akan mengetahuinya. Dan ketakutan akan reaksi Fadli, ketakutan akan kehilangan Fadli, adalah hal yang paling ia takuti di dunia ini. 2 tahun sebelum hari ini, Tania adalah seorang bintang yang bersinar di dunia medis. Di usianya yang baru menginjak 28 tahun, ia telah meraih posisi sebagai dokter bedah yang sangat dihormati. Tangan-tangannya cekatan, pikirannya tajam, dan ia memiliki intuisi luar biasa yang seringkali menyelamatkan nyawa pasiennya. Ruang operasi adalah dunianya, tempat ia merasa paling hidup dan berguna. Ia mencintai pekerjaannya dengan segenap hati, mengabdikan dirinya untuk setiap kasus, setiap nyawa yang ada di bawah pisaunya. Rekan-rekan kerjanya mengaguminya, pasien-pasiennya memujinya, dan masa depannya tampak begitu cerah, terbentang luas tanpa batas. Namun, di tengah kesibukan dan kesuksesan itu, beberapa hal kecil mulai muncul. Awalnya hanya sepele, seperti lupa meletakkan stetoskopnya, atau sedikit kesulitan mengingat nama perawat baru. Tania menganggapnya sebagai efek samping dari jam kerja yang panjang dan tekanan yang tinggi. Ia seringkali hanya tertawa kecil, menganggapnya sebagai kelelahan biasa. Aku terlalu banyak begadang. Sepertinya, ia akan bergumam pada dirinya sendiri, atau pada Fadli yang saat itu masih menjadi sahabat terdekatnya. Fadli, yang selalu peka, memang sempat bertanya, "Kamu yakin baik-baik saja, Tan? Kamu agak linglung akhir-akhir ini." Tania hanya akan tersenyum tipis, meyakinkan Fadli bahwa semuanya baik-baik saja. Gejala-gejala itu perlahan menjadi lebih sering dan lebih mengkhawatirkan. Suatu hari, saat sedang menjelaskan prosedur operasi kepada seorang pasien, Tania tiba-tiba kehilangan alur bicaranya. Kata-kata yang seharusnya mudah ia ucapkan, mendadak hilang dari benaknya. Ia terdiam sejenak, mencoba mengingat, namun otaknya terasa kosong. Pasiennya menatapnya dengan bingung. Tania berusaha menutupi kegugupannya, berpura-pura sedang berpikir keras. Kejadian itu membuatnya sangat cemas. Seorang dokter bedah tidak boleh lupa, apalagi di hadapan pasien. Puncaknya terjadi saat ia hampir melakukan kesalahan fatal dalam sebuah operasi rutin. Ia sempat bingung membedakan antara dua instrumen yang sangat mirip. Sebuah kesalahan yang seharusnya tidak pernah dilakukan oleh seorang dokter bedah berpengalaman sepertinya. Untungnya, perawat di sampingnya segera menyadarinya dan memberikan instrumen yang benar. Jantung Tania berdebar kencang. Rasa takut yang luar biasa menyergapnya. Ia menyadari bahwa ada sesuatu yang serius sedang terjadi pada dirinya. Ini bukan lagi sekadar kelelahan. Dengan hati yang berat dan pikiran yang kacau, Tania memutuskan untuk memeriksakan diri. Ia memilih seorang neurolog terkemuka, seorang kolega yang sangat ia percayai. Serangkaian tes dilakukan, MRI otak, tes kognitif, dan berbagai pemeriksaan lainnya. Setiap jarum suntik yang menembus kulitnya, setiap pertanyaan yang diajukan, terasa seperti palu godam yang menghantam harapannya. Ia mencoba tetap tenang, berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kekhawatiran berlebihan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa hari kemudian, ia kembali ke klinik untuk menerima hasilnya. Ruangan dokter terasa dingin dan hening. Dokter itu duduk di hadapannya. Ekspresinya serius. "Tania, dokter," itu memulai. Suaranya pelan,
Hasil tes menunjukkan adanya anomali pada otakmu. Berdasarkan gejala dan hasil pemeriksaan, kami mendiagnosismu dengan demensia onset dini. Kata-kata itu menghantam Tania seperti sambaran petir. Dunia di sekelilingnya mendadak berputar. Suara dokter menjadi samar, dan napasnya tercekat. Demensia? Di usianya yang masih muda, itu tidak mungkin. Ia seorang dokter. Ia tahu apa arti demensia. Itu adalah penyakit yang menggerogoti ingatan, kemampuan berpikir, dan pada akhirnya, seluruh diri seseorang. Tapi, bagaimana bisa? Tania bertanya. Suaranya hanya berupa bisikan. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Dokter itu menjelaskan dengan sabar bahwa demensia bisa menyerang siapa saja. Tidak hanya orang tua, ada banyak faktor. Dan, dalam kasus Tania, itu adalah bentuk yang langka dan agresif. Kami memperkirakan, dalam 6 bulan hingga 1 tahun ke depan, gejalamu akan semakin parah. Ini akan memengaruhi kemampuanmu untuk bekerja, bahkan menjalani kehidupan sehari-hari. Kalimat terakhir itu adalah pukulan telak. Masa depannya sebagai dokter bedah, impiannya, semuanya hancur berkeping-keping di hadapannya. Tania merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Sebuah mimpi buruk di mana ia perlahan-lahan akan kehilangan dirinya sendiri. Ia meninggalkan klinik dengan hati yang hancur, membawa serta vonis yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Setelah menerima vonis yang begitu menghancurkan, dunia Tania terasa runtuh. Ia berjalan pulang dengan langkah gontai, pandangannya kosong, seolah jiwanya telah tercerabut dari raganya. Bagaimana mungkin ini terjadi padanya? Ia yang selalu menjaga kesehatan, ia yang berdedikasi pada profesi yang membutuhkan ketajaman pikiran, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa otaknya sendiri akan mengkhianatinya. Rasa takut yang luar biasa menyelimuti dirinya, diikuti oleh kesedihan yang tak terhingga. Ia tidak tahu harus berpegangan pada siapa, tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Dalam kebingungannya, satu nama muncul di benaknya. Robbie. Robbie adalah kekasihnya selama 2 tahun terakhir, seorang pria yang tampak sempurna di mata banyak orang. Ia tampan, sukses, dan selalu menunjukkan kasih sayang yang besar kepada Tania. Mereka telah merencanakan masa depan bersama, membayangkan pernikahan yang indah dan kehidupan yang bahagia. Robbie adalah jangkar Tania di tengah badai kehidupan. Sosok yang selalu memberinya rasa aman dan nyaman. Tania percaya, Robbie akan mengerti. Robbie akan tetap di sisinya. Dengan hati yang berdebar kencang dan tangan yang gemetar, Tania memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada Robbie. Ia memilih waktu yang tepat. Saat mereka berdua sedang makan malam di restoran favorit mereka, suasana romantis yang biasanya mereka nikmati terasa hambar malam itu. Tania menatap Robbie, mencoba mencari kekuatan dari tatapan mata kekasihnya. Robbie, ada yang harus aku ceritakan padamu. Suaranya tercekat. Robbie menatapnya dengan bingung, merasakan ketegangan yang terpancar dari Tania. Tania menarik napas dalam-dalam, lalu menceritakan vonis dokter tentang demensia onset dini, dan bagaimana penyakit itu akan menggerogoti dirinya dalam 6 bulan hingga 1 tahun ke depan. Ia menceritakan semuanya, dari awal gejala hingga diagnosis yang menyakitkan. Robbie mendengarkan dengan saksama, namun ekspresinya perlahan berubah. Senyum di wajahnya memudar, digantikan oleh kerutan di dahi dan tatapan yang sulit diartikan. Ada campuran terkejut, tidak percaya, dan ketidaknyamanan. Setelah Tania selesai berbicara, keheningan panjang menyelimuti mereka. Tania menanti reaksi Robbie, berharap akan ada pelukan hangat, kata-kata penguatan, atau setidaknya tatapan simpati. Namun, yang ia dapatkan hanyalah keheningan yang memekakkan telinga. Tania, kamu serius? Tanya Robbie akhirnya. Suaranya terdengar dingin, jauh dari kehangatan yang biasa ia tunjukkan. Bagaimana mungkin? Kamu seorang dokter. Ini tidak masuk akal.
Tania merasakan hatinya mencelos. Ia bisa merasakan dinding yang mulai dibangun Robbie di antara mereka. Ia mencoba menjelaskan lebih lanjut tentang sifat penyakitnya, tentang prognosis, namun Robbie tampaknya sudah tidak ingin mendengar. Aku tidak bisa menerima ini, Tania, kata Robbie. Suaranya semakin datar. Kita punya rencana, masa depan yang cerah. Bagaimana mungkin aku bisa menikah dengan wanita yang akan melupakan segalanya? Bagaimana dengan anak-anak kita nanti? Apa yang akan terjadi padaku? Kata-kata itu menusuk Tania seperti belati. Bukan simpati, bukan dukungan, melainkan pertanyaan tentang dirinya sendiri, tentang masa depan Robbie. Tania merasa dunianya kembali runtuh, kali ini dengan suara yang lebih keras. Malam itu, Robbie meninggalkan Tania. Ia tidak mengucapkan selamat tinggal. Tidak ada pelukan terakhir. Hanya kalimat singkat. Aku butuh waktu untuk berpikir. Namun, Tania tahu, itu adalah akhir dari segalanya. Ia tidak pernah melihat Robbie lagi setelah malam itu. Pria yang ia cintai, pria yang ia kira akan selalu ada di sisinya, pergi begitu saja, meninggalkannya sendirian dalam keterpurukan yang paling dalam. Tania merasa hancur, tidak hanya karena penyakitnya, tetapi juga karena pengkhianatan yang begitu menyakitkan. Ia kehilangan segalanya, kariernya, masa depannya, dan kini, cintanya. Ia menangis berhari-hari, mengurung diri di kamarnya, meratapi nasibnya yang begitu kejam. Ia merasa seperti kapal yang terombang-ambing di tengah badai, tanpa nahkoda, tanpa arah, dan tanpa harapan. Luka dari pengkhianatan Robbie menggores hatinya lebih dalam daripada vonis penyakitnya sendiri. Di tengah badai yang melanda hidup Tania, saat ia merasa seperti tenggelam dalam lautan keputusasaan, ada satu cahaya yang tak pernah padam. Fadli, sahabatnya selama 11 tahun, adalah satu-satunya orang yang tahu tentang vonis demensia dan pengkhianatan Robbie. Sejak Robbie menghilang dari hidup Tania, Fadli tak pernah sedetik pun meninggalkannya. Ia adalah bahu yang selalu siap menopang, telinga yang selalu siap mendengar, dan hati yang selalu siap memahami tanpa menghakimi. Fadli datang setiap hari, membawakan makanan, membersihkan rumah Tania yang berantakan, dan hanya duduk di sampingnya, membiarkan Tania menangis dalam diam. Ia tidak banyak bicara, karena ia tahu Tania tidak membutuhkan kata-kata. Tania hanya membutuhkan kehadiran, sebuah bukti bahwa ia tidak sendirian. Fadli akan menceritakan hal-hal lucu, memutar film-film, komedi kesukaan Tania, atau sekadar membaca buku di sampingnya, menciptakan suasana yang tenang dan nyaman. Ia tidak pernah memaksa Tania untuk berbicara. Ia hanya menunggu dengan sabar sampai Tania siap membuka diri. Suatu sore, setelah berhari-hari mengurung diri, Tania akhirnya berbicara. Ia menceritakan semua rasa sakitnya, semua ketakutannya, dan bagaimana ia merasa tidak berguna. Fadli mendengarkan dengan saksama. Matanya memancarkan kepedihan yang mendalam. Ia tidak menyela, tidak menghakimi. Ketika Tania selesai, Fadli hanya memeluknya erat, mendekapnya dalam kehangatan yang begitu tulus. "Kamu tidak sendirian, Tania," bisiknya. Suaranya bergetar. "Aku ada di sini. Aku akan selalu ada di sini." Kata-kata sederhana itu diucapkan dengan ketulusan yang luar biasa. Terasa seperti balsam bagi luka hati Tania yang menganga. Fadli tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga secara emosional. Ia mencari informasi tentang demensia, membaca buku-buku, dan berbicara dengan para ahli. Ia ingin memahami apa yang akan dihadapi Tania, agar ia bisa memberikan dukungan yang paling tepat. Ia belajar tentang bagaimana merawat orang dengan demensia, bagaimana menghadapi perubahan perilaku, dan bagaimana menjaga kualitas hidup Tania sebaik mungkin. Ia melakukan semua itu tanpa sepengetahuan Tania, karena ia tidak ingin Tania merasa semakin terbebani. Perlahan tapi pasti, Fadli mulai menarik Tania keluar dari kegelapan. Ia mengajak Tania berjalan-jalan di taman, mengunjungi museum,
atau sekadar duduk di kafe sambil menikmati kopi. Ia tidak pernah mengungkit tentang penyakit Tania. Ia hanya fokus pada momen saat ini, mencoba menciptakan kenangan indah yang bisa Tania simpan. Ia selalu tersenyum, selalu positif, dan selalu menunjukkan bahwa hidup masih layak untuk dijalani. Tania mulai merasakan kembali percikan harapan. Ia melihat ketulusan di mata Fadli, sebuah cinta yang begitu murni dan tanpa pamrih. Bahwa Fadli tidak pernah meninggalkannya, bahkan ketika ia berada di titik terendah dalam hidupnya. Fadli melihatnya bukan sebagai wanita yang sakit, melainkan sebagai Tania, sahabatnya, wanita yang ia cintai. Perasaan itu, perasaan dicintai tanpa syarat, adalah hal yang paling berharga bagi Tania saat itu. Suatu malam, saat mereka sedang menonton film, Tania bersandar di bahu Fadli. "Terima kasih Fadli," bisiknya. Suaranya serak. "Terima kasih sudah tidak meninggalkanku." Fadli memeluknya erat. "Aku tidak akan pernah meninggalkanmu Tania. Tidak akan pernah." Ada jeda sejenak. Lalu Fadli melanjutkan. Suaranya lebih pelan, seolah takut mengganggu keheningan malam aku. "Aku mencintaimu Tania, lebih dari sekadar sahabat." Kata-kata itu menggantung di udara, memenuhi ruangan dengan kehangatan yang tak terlukiskan. Tania mendongak, menatap mata Fadli yang memancarkan ketulusan yang luar biasa. Ia melihat cinta yang begitu dalam, sebuah cinta yang telah tumbuh selama bertahan-tahan dalam diam. Dan kini, di tengah kerapuhannya, cinta itu akhirnya berani menyatakan dirinya. Tania merasakan air mata mengalir. Kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan dan kebahagiaan. Ia tahu, ia tidak sendirian. Ia memiliki Fadli. Setelah pengakuan cinta Fadli, suasana di antara Tania dan Fadli berubah. Ada kehangatan baru, sebuah pemahaman yang lebih dalam, namun juga sebuah pertanyaan besar yang menggantung di udara. Tania merasa bimbang. Ia mencintai Fadli, itu pasti. Cinta Fadli adalah pelabuhan yang aman di tengah badai hidupnya. Namun, bagaimana mungkin ia menerima cinta itu, apalagi sebuah komitmen yang lebih serius, dengan kondisi yang ia miliki? Ia tidak ingin membebani Fadli. Tidak ingin Fadli merasakan penderitaan yang sama seperti dirinya. Fadli, di sisi lain, telah membulatkan tekad. Ia telah memikirkan ini selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Cintanya kepada Tania bukan sekadar cinta sesaat, melainkan sebuah ikatan yang telah terjalin sejak mereka remaja. Ia telah menyaksikan Tania tumbuh, bersinar, dan kini ia melihat Tania rapuh. Namun, kerapuhan itu tidak sedikit pun mengurangi cintanya. Justru, itu semakin memperkuat tekadnya untuk selalu ada di sisi Tania, apapun yang terjadi. Ia tahu risiko yang akan dihadapinya. Ia tahu tantangan yang akan datang. Tapi hidup tanpa Tania adalah hal yang lebih menakutkan daripada menghadapi demensia bersamanya. Suatu sore, Fadli mengajak Tania ke taman tempat mereka sering menghabiskan waktu bersama saat masih kuliah. Taman itu dipenuhi bunga-bunga yang bermekaran, dan cahaya matahari sore menciptakan nuansa keemasan yang indah. Tania merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia tahu ada sesuatu yang akan terjadi. Mereka duduk di bangku favorit mereka, di bawah pohon rindang yang telah menjadi saksi bisu banyak cerita mereka. Fadli menatap Tania. Matanya memancarkan ketulusan yang luar biasa. Ia meraih tangan Tania, menggenggamnya erat. "Tania," katanya. Suaranya pelan namun mantap. "Aku tahu ini mungkin terdengar gila, mengingat semua yang sedang kamu alami. Tapi aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpamu. Aku mencintaimu Tania, lebih dari apapun di dunia ini." Tania merasakan air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia tahu apa yang akan Fadli katakan. "Aku tahu tentang penyakitmu Tania," lanjut Fadli. "Aku tahu ini akan sulit. Mungkin akan ada hari-hari di mana kamu tidak akan mengingatku, atau bahkan dirimu sendiri. Tapi itu tidak mengubah perasaanku. Aku ingin bersamamu, melalui suka dan duka,
melalui sehat dan sakit. Aku ingin menjagamu, melindungimu, dan mencintaimu sampai akhir hayatku. Fadli kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya, membukanya, dan di dalamnya terdapat cincin perak sederhana, namun elegan. Ia berlutut di hadapan Tania, tatapannya penuh harapan dan ketulusan. "Maukah kamu menikah denganku, Tania?" tanyanya, suaranya bergetar, namun penuh keyakinan. Tania terdiam. Air matanya tumpah ruah. Ia melihat ketulusan di mata Fadli. Sebuah janji yang begitu besar, sebuah pengorbanan yang begitu mulia. Ia ingin mengatakan ya, tetapi keraguan masih menghantuinya. "Fadli, bagaimana mungkin? Aku tidak ingin membebani hidupmu. Aku tidak ingin kamu menderita karena aku." Fadli tersenyum lembut. "Kamu tidak akan pernah menjadi beban bagiku, Tania. Kamu adalah duniaku, dan aku tidak akan pernah menderita karena mencintaimu. Justru, aku akan menderita jika aku tidak bersamamu. Biarkan aku menjagamu. Biarkan aku mencintaimu. Biarkan aku menjadi suamimu. Apapun yang terjadi." Kata-kata Fadli menghancurkan semua keraguan Tania. Ia melihat bukan hanya cinta, tetapi juga keberanian, keteguhan, dan sebuah janji yang tak akan pernah pudar. Ia menyadari bahwa cinta Fadli adalah anugerah terindah dalam hidupnya, sebuah pilukan yang akan selalu melindunginya dari badai. Tania mengangguk. Air matanya masih mengalir, namun kini diiringi senyum yang tulus. "Ya Fadli, aku mau menikah denganmu." Fadli bangkit, memeluk Tania erat, dan mengecup keningnya. Sebuah janji tak terucap terukir di antara mereka. Janji untuk saling mencintai dan menjaga apapun yang akan terjadi di masa depan. Di bawah pohon rindang itu, dengan cincin sederhana melingkar di jari manis Tania, mereka mengikat janji suci. Sebuah janji yang lahir dari cinta yang begitu tulus dan keberanian yang luar biasa. Pernikahan Tania dan Fadli adalah perayaan cinta yang tulus, sebuah janji suci yang diucapkan dengan keyakinan penuh. Hari-hari pertama pernikahan mereka dipenuhi kebahagiaan, tawa, dan sentuhan-sentuhan kasih sayang yang tak pernah putus. Fadli adalah suami yang luar biasa, selalu sabar, penuh perhatian, dan tak pernah lelah membuat Tania merasa dicintai. Tania, di samping Fadli, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa aman, terlindungi, dan dicintai apa adanya. Namun, realitas pahit dari penyakit Tania tak bisa dihindari. Seiring berjalannya waktu, gejala demensia Tania mulai memburuk secara signifikan. Awalnya hanya lupa meletakkan barang, kini Tania mulai kesulitan melakukan hal-hal dasar dalam kehidupan sehari-hari. Ia seringkali lupa bagaimana cara menyalakan kompor, atau bahkan lupa di mana letak kamar mandi di rumahnya sendiri. Momen-momen kebingungan menjadi lebih sering dan lebih intens. Ia akan menatap Fadli dengan tatapan kosong, seolah tidak mengenali suaminya sendiri. Meskipun hanya sesaat, Fadli menghadapi tantangan ini dengan ketabahan yang luar biasa. Setiap pagi, ia akan dengan sabar membimbing Tania untuk sarapan, mengingatkannya untuk minum obat, dan membantunya memilih pakaian. Ia harus mengulang instruksi berkali-kali, terkadang dengan nada yang lebih keras agar Tania bisa memahami. Ada kalanya, Tania akan merasa frustrasi dengan dirinya sendiri, atau bahkan marah karena tidak bisa melakukan hal-hal yang dulu begitu mudah baginya. Ia akan menangis, memukul-mukul kepalanya, dan menyalahkan dirinya sendiri melihat Tania menderita. Seperti itu adalah pukulan telak bagi Fadli. Hatinya sakit. Namun ia tahu, ia harus tetap kuat. Ia akan memeluk Tania erat, membisikkan kata-kata penenang, dan meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. "Tidak apa-apa sayang, aku di sini. Kita akan menghadapinya bersama." Ia akan selalu berkata. Ia harus belajar menjadi lebih sabar, lebih pengertian, dan lebih fleksibel. Rutinitas mereka berubah drastis. Fadli harus mengatur jadwal yang ketat untuk Tania,
memastikan ia makan tepat waktu, minum obat, dan melakukan aktivitas yang bisa merangsang otaknya. Malam hari, setelah Tania tertidur, Fadli seringkali duduk sendirian di ruang keluarga, menatap kosong ke depan. Kelelahan mulai terasa, fisik dan mentalnya terkuras habis. Ada kalanya, ia merasa putus asa bertanya Tania, apakah ia bisa terus-menerus menghadapi ini? Air mata akan mengalir tanpa bisa ia cegah. Air mata yang ia sembunyikan dari Tania. Ia merindukan Tania yang dulu. Tania yang cerdas, yang bisa diajak berbicara tentang banyak hal, yang bisa tertawa lepas tanpa beban. Namun, di balik semua kelelahan dan keputusasaan itu, ada cinta yang tak tergoyahkan. Setiap kali ia melihat senyum tipis di wajah Tania, atau mendengar tawa kecilnya, semua rasa lelah itu seolah sirna. Tania sendiri menyadari kemundurannya. Ada momen-momen di mana ia sadar sepenuhnya akan apa yang terjadi pada dirinya. Momen-momen itu adalah yang paling menyakitkan. Ia melihat betapa kerasnya Fadli berjuang untuknya. Betapa besar pengorbanan yang Fadli lakukan. Rasa bersalah menghantuinya. Ia merasa seperti beban bagi suaminya, merasa telah merampas kebahagiaan Fadli. Suatu malam, ia menatap Fadli dengan mata berkaca-kaca. "Maafkan aku, Fadli," bisiknya. Aku tidak ingin kamu menderita karena aku." Fadli memegang tangan Tania, menatapnya dalam-dalam. "Jangan pernah mengatakan itu, sayang. Kamu tidak pernah menjadi penderitaan bagiku. Kamu adalah anugerah, dan aku tidak akan pernah menyesali setiap detik yang aku habiskan bersamamu. Kita akan melewati ini bersama, apapun yang terjadi." Kata-kata itu adalah janji. Sebuah ikrar cinta yang lebih kuat daripada penyakit apapun. Fadli tahu, jalan di depan akan semakin terjal. Namun ia siap menghadapinya, selama ia memiliki Tania. Kehangatan mentari pagi menerobos tirai jendela, memeluk kamar tidur yang didominasi warna lembut. Cahayanya menyentuh wajah Tania. Wanita berusia 29 tahun, yang masih terlelap dalam pelukan erat Fadli. Dengkuran halus suaminya menjadi melodi pengantar tidur yang paling menenangkan baginya. Fadli, pria berusia 32 tahun itu, adalah segalanya bagi Tania. Matanya yang teduh, senyumnya yang selalu menenangkan, dan dekapannya yang kokoh, seolah mampu mengusir segala badai dalam hidupnya. Mereka baru saja merayakan ulang tahun pernikahan pertama mereka, dan setiap hari adalah bukti nyata betapa besar cinta Fadli pada Tania. Ia selalu berusaha membahagiakan, melindunginya dari apapun, bahkan dari bisikan angin malam yang kadang terasa begitu dingin. Namun, di balik gambaran sempurna itu, ada celah kecil yang terus menganga. Celah yang membawa masuk bisikan-bisikan ketakutan, menjalar di relung hati Tania, tak peduli seberapa erat Fadli memeluknya. Bisikan itu muncul paling sering saat ia sendirian. Saat Fadli pergi bekerja, dan rumah terasa begitu lengang. Ia merasakan sensasi aneh, seperti ada sesuatu yang menggelayuti pikirannya. Namun tak bisa ia gapai, seperti gumpalan awan gelap yang tiba-tiba melintas, menutupi sinar mentari, lalu menghilang begitu saja. Tania sering mengabaikannya, berpikir itu hanya efek dari kelelahan bekerja sebagai dokter, atau mungkin stres ringan yang kerap menghampiri siapa saja di usianya. Ia terlalu mencintai hidupnya saat ini, terlalu takut untuk mencari tahu apa gerangan yang mengganggu pikirannya. Pagi itu, Tania bangun lebih dulu. Ia memandangi wajah damai Fadli. Mengelus rambutnya yang agak ikal dengan lembut, hatinya menghangat. "Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidupku, Fadli," bisiknya pelan, seolah takut mengganggu tidur pula suaminya. Ia beranjak dari ranjang, menuju dapur, untuk menyiapkan sarapan. Aroma kopi yang baru diseduh dan roti panggang mulai memenuhi ruangan. Saat ia hendak mengambil selai di lemari pendingin, tangannya berhenti di udara. Ia ingin mengambil sehelai strawberry, namun matanya terpaku pada botol selai blueberry yang ia ambil. "Aneh," gumamnya.
Aku yakin tadi mau ambil stroberi. Ia mengedikkan bahu, menganggapnya hanya salah fokus. Tapi ini bukan kali pertama. Minggu lalu, ia hampir saja lupa di mana ia meletakkan kunci mobilnya, padahal ia baru saja memakainya. Saat ia lupa nama salah satu perawat senior di rumah sakit, padahal mereka sudah bekerja sama selama bertahun 4. Kejadian-kejadian kecil ini mulai menumpuk, membentuk sebuah pola yang samar. Pola yang membuat dada Tania terasa sesak. Ia mencoba mengusir pikiran-pikiran negatif itu jauh-jauh. Mungkin aku kurang tidur. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Pekerjaan di rumah sakit sangat menguras tenaga. Wajar kalau aku jadi sedikit pelupa. Fadli terbangun dengan senyum. Aroma sarapan yang disiapkan Tania selalu menjadi alarm terbaik baginya. Selamat pagi istriku. Sapanya seraya mengecup kening Tania. Tania membalas senyumnya, mencoba menyembunyikan ganjalan di hatinya. Selamat pagi juga, suamiku. Sarapan sudah siap. Mereka duduk di meja makan, menikmati sarapan dengan obrolan ringan. Fadli bercerita tentang rencana pekerjaannya, sementara Tania mendengarkan dengan saksama. Di tengah obrolan, Fadli menyinggung tentang film yang mereka tonton semalam. Kamu ingat adegan paling lucu di film itu, sayang? Tanya Fadli sambil tersenyum geli. Tania mengerutkan kening, mencoba mengingat. Ia ingat filmnya, ingat mereka, tertawa. Tapi detail adegan lucunya, kosong. Yang mana ya? Tanyanya ragu. Fadli tertawa kecil. Itu loh, yang si kucing pakai topi tukang pos, masa lupa? Tania tertawa ikut-ikutan. Namun tawa itu terasa hambar, jantungnya berdetak lebih. Sepet, ia memang tidak mengingatnya. Setelah Fadli berangkat kerja, rumah kembali sunyi. Tania duduk di sofa, memandang kosong ke arah jendela. Bayangan-bayangan itu kembali datang. Bukan bayangan sosok, melainkan bayangan perasaan. Rasa takut yang begitu mendalam. Seperti ada jurang tak berdasar di depan matanya. Ia merasakan air mata mulai menggenang. Ada apa denganku? Bisiknya. Lirih. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, mencoba menenangkan dirinya. Ia berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya menghantui dirinya selama 1 tahun terakhir ini. Namun, seperti ada tembok besar yang menghalangi. Semua terasa buram, tak tergapai. Hanya rasa sakit dan ketakutan yang tersisa. Ia berjalan gontai menuju kamar tidur. Di sudut ruangan, dekat jendela, ia terduduk. Air mata mulai menetes, membasahi pipinya. Ia tidak tahu mengapa ia menangis. Apa yang membuatnya begitu takut? Hanya ada perasaan cemas yang berlebihan. Seolah-olah ia sedang menunggu sesuatu yang buruk akan terjadi. Ia menggenggam erat bantal kecil di pelukannya, berharap bisa memeluk rasa takut itu hingga hilang. Namun, bisikan-bisikan itu semakin kuat. Meskipun ia tak tahu apa yang mereka bisikan, hanya desiran angin dingin yang seolah melewati jiwanya. Tania merasa sendirian dalam ketakutannya. Meski ia tahu, Fadli akan selalu ada untuknya. Tapi bagaimana jika ketakutan ini terlalu besar untuk Fadli tanggung? Bagaimana jika ia tidak bisa lagi menjadi Tania yang Fadli kenal dan cintai? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar, menambah beban di hatinya. Kehangatan mentari pagi tadi kini terasa seperti ejekan, mengingatkannya pada betapa rapuhnya kebahagiaan yang ia miliki. Kehidupan pernikahan Tania dan Fadli adalah sebuah labirin yang penuh tantangan, namun juga disinari oleh cahaya cinta yang tak pernah padam. Seiring waktu, demensia Tania mulai menunjukkan progresinya. Gejala-gejala yang semula samar, kini semakin jelas dan sering muncul, menguji kesabaran dan ketahanan Fadli. Namun, Fadli tak pernah goyah. Ia menjadi pilar kekuatan bagi Tania, penopang utamanya. Pondasi kokoh yang melindunginya dari kehancuran. Fadli mengorganisir ulang seluruh rumah mereka agar lebih mudah bagi Tania. Ia menempelkan label-label pada setiap lemari dan laci, menuliskan daftar tugas harian di papan tulis besar, dan memasang alarm pengingat
untuk minum obat. Ia bahkan menciptakan semacam peta ingatan di dinding kamar, berisi foto-foto dan tulisan tangan yang merangkum momen-momen penting dalam hidup mereka. Dari masa kecil Tania hingga hari pernikahan mereka, semua itu ia lakukan dengan sabar dan telaten. Demi membantu Tania mempertahankan kepingan-kepingan ingatan yang tersisa, pagi hari adalah waktu yang paling menantang. Tania seringkali merasa bingung setelah bangun tidur. Ia lupa sudah di mana ia berada, atau bahkan siapa Fadli. Fadli akan dengan lembut menuntunnya ke dapur, menyiapkan sarapan favoritnya, dan bercerita tentang hari-hari mereka. Kita ada di rumah kita sayang, rumah yang kita bangun bersama. Ia akan berbisik, membelai rambut Tania. Ia akan menyebutkan nama-nama anggota keluarga mereka, menceritakan kembali kenangan-kenangan manis, dan memutar lagu-lagu favorit Tania. Berharap melodi itu bisa memicu ingatan yang samar. Fadli juga belajar cara berkomunikasi yang efektif dengan Tania. Ia berbicara dengan kalimat pendek dan jelas, mengulang pertanyaan jika Tania tidak mengerti, dan selalu menjaga nada suaranya tetap lembut dan menenangkan. Ia tahu bahwa rasa frustrasi hanya akan memperburuk keadaan Tania. Ada saat ketika Tania tidak mengenali dirinya, menatapnya dengan tatapan kosong, seolah ia adalah orang asing. Hati Fadli tentu saja teriris, namun ia tidak pernah menunjukkannya. Ia akan tersenyum, mengulurkan tangannya, dan berkata, "Aku Fadli, suamimu. Aku mencintaimu Tania." Dan perlahan, cahaya pengenalan akan kembali di mata Tania, meskipun hanya sesaat. Fadli juga mengambil alih banyak tanggung jawab rumah tangga yang sebelumnya dilakukan Tania. Ia mengelola keuangan, mengurus tagihan, dan bahkan belajar memasak hidangan favorit Tania. Ia berhenti bekerja lembur, bahkan mengambil cuti panjang sesekali, demi bisa sepenuhnya merawat Tania. Prioritas hidupnya telah berubah total. Kebahagiaan Tania, kenyamanan Tania, adalah satu-satunya tujuan hidupnya. Momen-momen haru sering terjadi. Suatu sore Fadli sedang membacakan buku cerita untuk Tania. Di tengah cerita, Tania tiba-tiba menatapnya. Matanya berkaca-kaca. "Fadli, aku mencintaimu," bisiknya. Suaranya jernih dan penuh emosi, seolah ia benar-benar sadar sepenuhnya. Fadli tertegun, air matanya menetes. Momen kejernihan seperti itu adalah hadiah paling berharga baginya. Ia akan memeluk Tania erat, mencium puncak kepalanya, dan membalas, "Aku juga mencintaimu Tania, sangat mencintaimu." Namun, ada juga kemunduran yang menyakitkan. Tania mulai kesulitan melakukan aktivitas dasar, seperti berpakaian atau makan sendiri. Ia sering tersesat di dalam rumah, atau mengalami agitasi dan kebingungan. Ada satu malam di mana Tania terbangun panik, berteriak-teriak ketakutan, karena ia mengira Fadli adalah orang asing. Fadli dengan sabar menenangkannya, memeluknya hingga Tania kembali tenang dan tertidur. Meskipun berat, Fadli tidak pernah menyerah. Ia tahu bahwa di balik selubung demensia, Tania yang ia cintai masih ada. Ia melihatnya dalam senyum Tania, yang kadang-kadang muncul, dalam tatapan matanya yang penuh syukur, dan dalam genggaman tangan Tania yang erat. Ia selalu mengingatkan dirinya bahwa cinta mereka jauh lebih besar dari penyakit ini. Ia menjadi perawat, terapis, sekaligus suami yang setia. Ia merelakan impian-impian pribadinya demi memastikan Tania mendapatkan perawatan terbaik dan hidup dengan martabat. Fadli adalah bukti nyata bahwa cinta sejati adalah tindakan, bukan hanya perasaan. Sebuah janji yang ditepati bahkan di tengah badai kehidupan yang paling dahsyat. Ia berjuang melawan bayangan bersama Tania, selangkah demi selangkah, hari demi hari, dengan keyakinan bahwa cinta mereka akan tetap bersinar terang. Tahun-tahun berlalu, dan bayangan demensia semakin merenggut kepingan-kepingan ingatan Tania. Ia tidak lagi mengenali banyak hal, bahkan wajah-wajah orang yang sangat dekat dengannya. Ia seringkali terjebak dalam masa lalu yang jauh, mengirat
dirinya masih seorang dokter muda yang sibuk, atau seorang gadis yang sedang berkuliah. Namun, di tengah semua kehilangan itu, satu hal yang tidak pernah pudar adalah kehadiran Fadli. Ia adalah jangkar yang menahan Tania agar tidak sepenuhnya tersesat dalam lautan kebingungan. Kini, Tania menghabiskan sebagian besar waktunya di kursi roda. Tubuhnya semakin lemah, namun sorot matanya kadangkala memancarkan kedamaian yang aneh. Fadli merawatnya dengan dedikasi penuh. Setiap hari, ia membantu Tania makan, memandikannya, mengganti pakaiannya, dan menemaninya di setiap langkah. Tidak ada rasa lelah, tidak ada keluh kesah, hanya ada cinta yang tak terbatas. Ia seringkali berbicara dengan Tania, meskipun ia tahu Tania tidak sepenuhnya mengerti. Ia akan menceritakan kembali kisah-kisah lama mereka, menyanyikan lagu-lagu kesukaan Tania, atau sekadar membacakan buku dengan suara lembut. Ia melakukannya bukan karena berharap Tania akan ingat, tetapi karena ia tahu itu adalah cara untuk tetap terhubung, untuk terus menunjukkan cintanya. Ada satu ritual yang selalu Fadli lakukan. Setiap malam, sebelum tidur, ia akan memeluk Tania erat. Ia akan berbisik di telinga Tania, "Aku Fadli, suamimu. Aku mencintaimu Tania, sangat mencintaimu." Terkadang, Tania akan membalas dengan senyum samar, atau bahkan menggenggam tangannya. Sting gonna rot. Momen-momen kecil itu adalah harta tak ternilai bagi Fadli. Sebuah bukti bahwa di dalam diri Tania yang tersembunyi di balik kabut demensia, ada jiwa yang masih mengenali dan merasakan cinta. Fadli telah merelakan banyak hal demi Tania. Ia melepaskan impian kariernya yang sempat tertunda, ia membatasi kehidupan sosialnya, dan ia mencurahkan seluruh energinya untuk merawat sang istri. Banyak orang yang bertanya, mengapa ia sanggup melakukan semua itu? Bukankah ini terlalu berat? Apakah kamu tidak lelah? Namun bagi Fadli, semua pertanyaan itu tidak relevan. Cinta yang ia rasakan untuk Tania adalah alasan yang cukup. Cinta itu bukan lagi tentang apa yang Tania bisa berikan padanya, tetapi tentang apa yang ia bisa berikan pada Tania. Pada suatu sore yang tenang, Fadli duduk di samping Tania, yang sedang tertidur pulas di kursi rodanya. Cahaya senja membanjiri ruangan, menciptakan aura keemasan. Fadli menatap wajah Tania, wajah yang kini dipenuhi kerutan, namun tetap terlihat indah di matanya. Ia mengingat kembali Tania yang dulu, dokter bedah yang bersemangat, kekasih yang ceria, sahabat yang setia. Ia merindukan percakapan panjang mereka, tawa renyah Tania, dan sorot mata cerdasnya. Namun, kerinduan itu tidak dibarengi dengan penyesalan. Ia tahu bahwa ia telah memilih jalan ini, dan ia tidak akan pernah menyesalinya. Cinta mereka bukanlah cinta yang sempurna, tanpa celah, atau tanpa kesulitan. Cinta mereka adalah cinta yang diuji oleh penyakit, oleh kehilangan, dan oleh waktu. Namun, justru di sanalah letak kekuatan sejati cinta mereka. Cinta yang tetap bertahan, tetap bersinar, bahkan ketika ingatan mulai memudar dan identitas perlahan menghilang. Cinta Fadli menjadi ingatan bagi Tania, menjadi cahaya di tengah kegelapan yang menelannya. Tania mungkin tidak lagi mengingat namanya sendiri, atau bagaimana ia bertemu dengan Fadli, atau bahkan siapa dirinya sebelum penyakit ini datang. Namun, ia selalu merasakan kehadiran Fadli, sentuhan lembut tangannya, dan bisikan cintanya yang tak pernah berhenti. Dalam dekapan Fadli, Tania selalu menemukan kedamaian, rasa aman, dan kebahagiaan yang sederhana. Kisah mereka adalah sebuah ode untuk cinta sejati, sebuah kisah tentang pengorbanan, kesetiaan, dan keberanian untuk menghadapi badai bersama. Fadli membuktikan bahwa cinta bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang penerimaan. Bukan tentang apa yang bisa didapatkan, melainkan tentang apa yang bisa diberikan. Dan meskipun bayangan luka dari demensia akan terus menghantui cinta Fadli pada Tania,
akan selalu menjadi cahaya yang abadi, bersinar terang hingga akhir, menjadi bukti bahwa cinta memang mampu melampaui segala batas dan keterbatasan.